Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu jemaah Masjid Nur Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga dengan pertolongannya kita tetap bisa melaksanakan ibadah kepadanya. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harap syafaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan apa yang menjadi rutinitas kita benar-benar mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh keluarga kita dijadikan manusia yang berbakti kepada agama, disehatkan dan dimudahkan segala urusannya, dan keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Allah semoga dimaafkan dosanya dan diterima amal-amalnya. Ila hadhihi niyyah wa ila kulli syai'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali dalam kesempatan apapun, dalam acara ataupun setelah sholat maktubah atau acara-acara tertentu, saat kita melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari permintaan yang A sampai yang Z, mulai urusan materi, urusan dunia, urusan akhirat, itu doa kita akhiri dengan yang namanya doa sapu jagat yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dikatakan sebagai doa sapu jagat karena setelah kita meminta kepada Allah atau melaporkan keinginan kita dan kebutuhan kita kepada Allah, baik itu urusan yang sifatnya penting, agak penting, setengah penting, ataupun urusannya yang akan datang, yang akan dilalui, itu pasti diakhiri dengan doa tersebut, baik dalam acara tahlilan, fidaan, walimah, acara-acara seremonial yang lain, terlebih setelah sholat maktubah. Doa sapu jagat itu sebagai doa penutup dari setiap permintaan yang sudah kita minta, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa doa tersebut dinamakan sebagai doa sapu jagat? Karena menurut riwayat ada seorang sahabat yang terdengar oleh Nabi Muhammad di Masjid Nabawi kala itu. Dia berdoa dengan lantang, ya Allah, jadikanlah aku orang yang berbahagia di akhirat, walaupun di dunia tidak apa-apa, walaupun di dunia tidak bahagia, tidak apa-apa, yang penting di akhirat kelak aku menjadi orang yang berbahagia. Lalu ternyata ditegur oleh Nabi Muhammad, fulan, kalau berdoa meminta kepada Allah jangan demikian, sebab engkau hari ini, detik ini, itu sedang hidup di dunia, belum ke akhirat. Itu mau perjalanannya itu masih panjang. Jadi karena engkau sekarang itu sedang hidup di dunia,
mintalah keseimbangan antara kehidupan sekarang dan kelak kehidupan abadi setelah mati. Lalu si Fulan bertanya kepada Nabi, lalu bagaimana cara saya berdoa wahai Nabi? Nah, lalu diajarkan doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan dunia baik, kehidupan kelak di akhirat juga baik. Baik dalam apapun. Jadikanlah ya Allah kesehatan yang baik, urusan yang baik, profesi yang baik, ibadahku ibadah yang baik, yang mengantarkanku memiliki bekal kebaikan untuk kelak aku berada di akhirat, sehingga akhiratku menjadi kehidupan yang jauh lebih baik. Sehingga dalam hal itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan keseimbangan antara saat kita hidup di dunia dengan nanti saat kita sudah dipanggil oleh Allah untuk menunggu kehidupan yang ada di akhirat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang diterima oleh seorang hamba ketika sudah balance, sudah seimbang, itu memiliki beberapa tanda indikasi yang dikatakan sebagai syaqawah. Syaqawah ini artinya kebuntu, orang yang buntu atau ciloko. Kata Nabi, alamatus syaqawah arba'atun, tanda orang yang celaka itu ada 4. Yang pertama, nisyanul dunub al-madiyah wa hiya 'indallahi ta'ala mahfudhuh. Yang pertama, indikasi atau tanda orang itu dalam keadaan yang mengkhawatirkan, bahkan dia termasuk orang yang celaka, dia melupakan dosa-dosa yang telah berlalu, sehingga dia anggap apa yang berlalu ya sudah, sehingga dia tidak meminta maaf kepada Allah. Bahkan kalau dosa tersebut ada hubungannya dengan orang lain, dia tidak meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Bahkan saat momen lebaran di mana setiap individu dengan individu yang lain itu saling bermaaf-maafan, si fulan ini tidak merasa dirinya memiliki dosa, sehingga ya dia santai-santai saja, dia enjoy saja tanpa merasa khawatir akan dosa yang telah dia lakukan. Padahal Allah Ta'ala sudah menugaskan 2 malaikat Raqib dan Atid pada tubuh kita untuk mencatat setiap perbuatan yang kita lakukan, apakah itu jelek atau itu perbuatan yang baik. Nah, sehingga kita merasa apa yang sudah berlalu ya berlalu begitu saja, padahal sudah terekap dengan rapi, dicatat, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjalani kehidupannya itu dengan santai tanpa merasa beban, kayak uang gak duit dosa, sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan itu tanpa merasa pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang namanya muhasabah, tidak ada yang namanya koreksi, tidak ada yang namanya introspeksi terhadap dirinya, karena dia sudah melupakan apa yang telah berlalu. Dia anggap perbuatan yang sudah berlalu itu tidak akan diungkit lagi. Itu termasuk indikasi seseorang yang mengkhawatirkan atau syaqawah. Yang kedua, sebaliknya, orang yang memang memiliki tanda bahwa dia akan beruntung, dia setiap saat akan meminta maaf kepada Allah.
Astaghfirullahaladzim. Karena dia yakin tidak ada manusia kecuali Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini yang tidak punya dosa. Itu pasti. Karena yang tidak punya dosa cuma satu, Nabi. Nabi itu maksum, sehingga mereka tidak punya dosa. Tapi kita bukan maksum, sehingga orang yang ingat akan perbuatannya, yang teringat bahwa kebaikannya pun sebesar apapun, masih mengkhawatirkan diterima apa tidak oleh Allah, dikabulkan apa tidak oleh Allah, sehingga dia dalam keadaan was-was, dia dalam mengkhawatirkan dirinya, apakah saya dimaafkan oleh Allah, sehingga dia menjadi orang yang sungguh-sungguh saat meminta maaf kepada Allah, menjadi pribadi yang lebih baik karena dia merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Berikutnya yang kedua tanda orang yang celaka adalah wa dzikrul hasanat al-madiyah wala yadri bilang amrudan. Semua kebaikan yang pernah dia diungkit, dibicarakan, bahkan mungkin diviralkan agar satu RT, satu lingkungan tahu bahwa yang bersangkutan adalah orang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau melakukan kebaikan itu senang, dan kalau lebih senang mengatakan dan mengungkitnya tanpa kita tahu apakah kebaikan yang pernah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu pribadi yang mengkhawatirkan, harus cemas itu. Jangan-jangan perasaan sudah sering jamaah, sudah sering ikut pengajian, sudah sering ini, sering itu, pernah umroh 5 kali, haji 3 kali, ternyata tidak ada satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kekhawatiran tersebut itu memicu pribadi untuk lebih ikhlas dalam melakukan kebaikan, sehingga tidak perlu diungkit. Kalau orang lain yang membicarakan tidak masalah, tapi kalau dirinya yang berbicara akan kebaikan, bahwa dia pernah ini, dia pernah itu, karena yakubul khutbah, jadi seperti api yang membakar kayu kering, maka hasilnya nggak ada apa-apanya. Sehingga hal semacam ini bukan untuk memutus orang agar tidak melakukan kebaikan, tapi agar lebih berhati-hati ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berbuat baik. Karena ini penting, karena biar bagaimanapun semua ala qudratillah, atas kekuasaan Allah dan kehendak Allah kita dikehendaki untuk bisa berbuat baik. Kok itu diakui sebagai perbuatannya, bahkan dibicarakan, wah itu ada yang mengkhawatirkan. Berikutnya yang nomor 3, tanda atau indikasi orang yang celaka, wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya. Jadi kalau orang sudah mengagungkan, menganggap tinggi atau takjub, bahkan hormat, sangat-sangat hormat sekali pada orang yang seatasnya, tapi dalam urusan dunia hartanya lebih banyak, dunianya lebih banyak, uangnya lebih banyak, jabatannya lebih tinggi, kok kita takdim hormat karena jabatannya, itu berbahaya.
karena jatuhnya nanti jadi pencilat, berbahaya sekali. Sehingga yang kedua itu akan menjadikan iri dan dengki, karena yang dilihat adalah duniawinya saja, padahal kita tidak tahu di baliknya seperti apa, dia bagaimana dan seterusnya. Makanya salah satu fatwa dari Kiai Said, Kiai Mahrus Ali, beliau pernah bilang kalau ada orang yang hormat kepada orang lain karena apa yang dia miliki, entah pangkat jabatan, kedudukan, dunia dan lain sebagainya, maka berhati-hatilah, ada yang salah dengan hatinya. Karena inna akramakum indallahi atqakum, menurut Allah yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa. Dia bertakwa dengan kekayaannya, dia bertakwa dengan jabatannya, dia bertakwa dengan ilmunya, dia bertakwa dengan profesinya, dia bertakwa dengan ibadahnya. Kalau semuanya itu dilandasi dengan ketakwaan, apapun pangkatnya, seberapa kaya pun pribadinya, maka dia yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan masalah seberapa banyak apa yang dia miliki. Jadi kalau rasa hormat itu timbul karena sesuatu yang dimiliki, maka ada yang salah dengan diri kita. Jadi rasa hormat kepada orang lain itu dilandasi karena orang tersebut adalah orang yang soleh, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak sekali ketika menceritakan sosok yang luar biasa atau semisal yang sering dibaca di kampung-kampung, yaitu cerita atau manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, itu kalau menceritakan tentang karomah beliau, bisa ini, bisa itu, bisa terbang, kemudian bisa berbicara dengan malaikat. Saya pribadi sebenarnya itu kurang setuju. Mengapa? Karena masyarakat kita akan menganggap bahwa mereka yang takwa itu tidak ada apa-apanya. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selaku waliullah itu mendapatkan hal-hal semacam itu. Itu karena beliau menjadi pribadi yang takwa, berangkat dari pribadi yang soleh. Itu sama kayak nanti ketika kita melihat orang yang sukses, yang sudah memiliki segalanya dalam masalah dunia, entah itu harta, jabatan, tahta dan lain sebagainya, kita hanya melihat bagaimana dia dengan kesuksesannya. Tapi kita tidak pernah belajar bagaimana caranya dia menjadi sukses, bagaimana caranya dia menjadi orang pintar, bagaimana caranya dia mendapatkan ini dan itu dan lain sebagainya. Kita tidak pernah belajar tentang yang namanya usaha, sehingga mengambil jalan pintas. Yang ingin kaya main slot, pinjol dan lain sebagainya. Karena yang dilihat yang enak-enak saja, rekosonya bukan ditinggali. Sing pertama jadi kuli panggung, kemudian beranjak dari ini hingga menjadi seorang bos dan lain sebagainya, itu nggak pernah dilihat. Nah, karena manusia itu memang terdesain jadi orang yang instan, sehingga lihat proses itu nggak mau. Para wali juga semacam itu. Yang kita lihat hanya karomahnya saja. Padahal kalau ditanya pasti para wali yang kita ziarahi itu nggak mau karomah semacam itu, nggak mau, karena nggak penting. Nah, sehingga yang sering harus kita ceritakan bahwa beliau itu adalah orang sing takwa, wedi tenggene Gusti Allah. Umpami gadah jabatan terus tiang sing takwa, gadah ilmu takwa, tiang ahli sedekah ibadah nggih sing takwa, tiang sing punya harta benda nggih sing bertakwa,
maka semuanya akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW radiyan maradiyan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tanda dari orang yang celaka, wa nad'u ila man duna fiddin. Urusan aku, urusan ibadah, malah melihat kepada orang sebawahnya. Allah mandak mono rapupo kene tunggale salat jamaah kira wajib ora apa-apa, sing penting salat, ya akhirnya enggak tahu jamaah ya omah. Tapi urusan dunia delok sing ditingali nggih bose gudang garam dia reso walik nih, malah nanti jadinya mengagungkan orang dengan apa yang dia miliki, menganggap rendah orang yang biasa, padahal punya ketakwaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal terbalik semacam itu yang mau diterima atau tidak hingga saat ini masih menjadi hal yang sering kita dapati dan fakta di lapangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami ingatkan bahwa urusan dunia dan isinya untuk lebih menjadikan kita pribadi yang bersyukur, maka lihatlah mereka yang sebawah kita, untuk menjadikan kita bergairah dan termotivasi dalam berbuat kebaikan kepada Allah, maka lihatlah orang yang lebih hebat daripada kita. Seperti halnya panjenengan kepingin sugih kados bose gudang garam, nggih nyawang sing sugih, tapi nyawang pripun prosese dipun niru. Kepingin dados tiyang pinter anake, nggih nyawang tiyang pinter banget carane belajar pripun. Niku yang dilihat. Jangan hanya dilihat hasilnya saja, karena hasil tidak pernah mengkhianati, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Al-ajru bi qadri ta'ab. Seberapa besar usaha kita, insya Allah seberapa besar itulah yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya hormati, kiranya demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.